kualitas kecintaan itu adalah dari apa yang siap diberikan. Allah memberikan kita ruh Allah. Bisa dibayangkan betapa cintanya Allah kepada kita. Ketika kita bersalawat, Allah langsung yang bersalawat kepada kita. Bayangkan. Satu-satunya ibadah yang membuat seluruh malaikat serta Allah bersalawat kepada kita adalah bacaan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah salatan, satu solawat saja, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, sallallahu maka bersolawat siapa Allah alaihi kepada man, wa malaikatuhu dan para malaikat bersolawat sab'ina salatan pada 70 kali solawat. Fal yukilla abdun min dalika au liyuksir, akan menyedikitkan abdun siapa seorang hamba min dalika dari yang demikian itu, maksudnya bersolawat, au liyuksir atau memperbanyak. Sini dirikan orang yang bersolawat sekali kepada Rasulullah, maka Allah dan para malaikat bersolawat 70 kali kepada orang tersebut. Maka silakan mau bersolawat sedikit atau banyak, terserah. Faqad kanat awalan as-salatul wahidatu bi asyrin. Faqad kanat maka sungguh telah ada awalan pada mulanya as-salatul wahidatu, bersolawat satu kali akan dibalas bi asyrin dengan 10 solawat. Summa zidat kemudian ditambahkan bifadlillahi karena fadilah Allah, wa karamihi dan karena kemurahan Allah, ditambahkan ila sab'ina marratan menjadi 70 kali. Hatta anna Allah ta'ala binafsih yusalli alaik, hatta bahkan anna Allah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala binafsihi dengan zat Allah langsung, yusalli bersolawat siapa Allah alaika atas kamu, bahkan sampai Allah langsung yang bersolawat begini. Wa hadza syarafun manahahu Allahu li ahadin siwal insan. Wahada dan demikian ini syarafun adalah satu kemuliaan, mamanaha yang tidak menganugerahkan siapa Allah hu pada li ahadin kepada makhluk siapa apapun, li ahadin kepada siapapun, siwal insan kecuali manusia. Jadi man di sini barang siapa yang bersolawat, bersolawat satu kali dibalas 10 kali sampai 70 kali oleh Allah, itu hanya khusus manusia. Sementara umpamanya bukit-bukit, bunga-bunga, binatang-binatang kalau bersolawat kepada Rasulullah tidak mendapatkan anugerah sebagaimana solawatnya manusia kita kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah rasulnya seluruh makhluk. Binatang rasulnya ya Rasulullah, semuanya rahmatan lil alamin. Tapi yang mendapatkan anugerah dibalas dengan salawat langsung dari Allah hanya manusia. Itu bagi yang bersolawat kepada Rasulullah. Maka silakan mau memperbanyak atau
cerai dalam bersolawat, terserah kalian. Jadi terserah. Semakin banyak tentu semakin baik. Wa ulul ilmi al ulama'u billahi hum. Al ulama'u billah. Al ulama di sini tentu jamak yang mufradnya adalah al alim. Bukan sekedar alim. Kita sudah bahas ini. Al ulama'u billah hum. Adapun para ulama, kita repot ya. Ulama itu jamak, tapi di Indonesia kita maknanya itu bisa mana satu al ulama. Jadi ketika para ulama, al ulama'u billah, para ulama billahum, mereka itu adalah alladzina jama'u baina dhahiril asya. Alladzina ialah orang-orang jama'u yang mengumpulkan siapa alladzina baina dhahiril asya'i, di antara tampakan sesuatu, wa bawati niha, dan batin sesuatu. Kita bahas sudah ini. Antara segala hal itu ada dhahir, ada batin, ada hakikatnya. Fama min hukmin, fama dan tiadalah min hukmin dari satu hukum, min ahkamis syariati dari hukum-hukum syariat, wa sunaniha dan sunnah-sunnah syariat, wa wajibatiha dan kewajiban-kewajiban syariat, illa kecuali walahu dan bagi hukum itu fil batini hukmun, ada juga secara batinnya itu hukmun, ada makna hukum hakikatnya. Au azid, atau mungkin bisa ditambahkan perbandingannya, ad-dhahiru kullu af'alihi mahsusat. Ad-dhahir kullu af'alihi, semua pekerjaan dhahir itu mahsusat. Wa kadza aqwaluhu, wa kadza dan demikian juga aqwaluhu, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dalam hal yang dhahir. Wal batinu kulluhu ma'anin. Fadzahiru, maka adapun yang dhahir-dhahir itu harokatun wa muamalatun wa aqwalun wa af'alun. Jadi yang nampak gerakan dan muamalah, perkataan dan perbuatan itu dhahir. Wal batinu, sementara yang batin niyatun, niat-niat. Tadi al-umur bimaqasidiyah. Jadi yang batin itu apa? Niyatun wa hubbun. Cinta itu urusan batin. Cinta itu urusan hati atau batin. Gak bisa ditampakkan. I love you so much. Bullshit. Wa tawakkul. Tawakal juga urusan hati. Warajaun dan pengharapan. Waridon dan keridoan. Wahigdun, nah ini juga dendam atau sakit hati. Wahasadun dan kedengkian. Wadonnun, prasangka, juga urusan hati. Wadonnun hasan, prasangka baik. Wadonnun qabihun dan prasangka jelek. Sama itu urusan hati. Wa ma min amrin maknawiyin, dan tiadalah dari urusan batin itu maknawi yang tidak tampak, illa walahu suratun hissiyatun, dan tiadalah satu hal yang bersifat batin, itu maksudnya tiadalah satu hal yang bersifat batin illa kecuali walahu bagi amrun maknawi ini suratun hissiyatun, ada tampakan nyata. Bagi mereka yang peka hatinya, mereka yang apalagi wanita. Perbedaan laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu katanya lebih rasional. Kalau perempuan itu lebih emosional, lebih pada perasaan dan ya lebih pada hati. Itu untuk mengatakan, saya ingin mengatakan kalau laki-laki itu lebih
logis kalau wanita itu lebih pada hati, dan itu yang biasanya lebih cepat nyambung kepada Allah. Karena lebih condong kepada akal. Jadi biasa kalau warisan itu yang laki dapat 2, perempuan cuma dapat 1. Kenapa? Karena pasti agama sudah menganggap wanita ini meskipun dikasih lebih sedikit, dia pasti akan lebih bisa menjalani hidup dan lebih cepat nyambung kepada Allah. Jadi kan seorang ada 2 anak, wah ini anaknya sudah lebih nampak kemandiriannya. Yang ini masih mengibu terus. Pasti ketika kan akan memberikan wasiat akan lebih condong ngasih kepada yang selalu lebih banyak daripada mengasih lebih banyak kepada yang selalu mengibu daripada yang kalau yang mandiri pasti dikasih lebih sedikit. Makanya sedikitnya mendapatkan warisan bagi wanita itu sebenarnya adalah satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Itu makna hakikat ya, makna syariatnya mungkin beda. Maka berbahagialah dan merasa mulialah kalian sebagai para wanita. Wa ma min amrin ma'nawiyin illa walahu suratun hissiyah. Yanfahu yang meniupkan, yang menghembuskan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Fiha, di dalam surah hissiyah ini, ruhan pada ruh. Surah hissiyahnya ini jasmaniah kalian ini. Ini gambaran-gambaran tampakan. Ica yang modelnya seperti ini kelihatan. Rizka yang modelnya seperti itu. Itu tampakan. Tapi di dalam tampakan-tampakan fisik itu Allah menghembuskan ruh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang wanita ketika dia umpamanya mencintai seorang pria, maka wanita ini pasti akan tidak sungkan memberikan hadiah kepada si pria. Semakin dia cinta, maka akan semakin berharga nilai hadiah yang akan diberikan. Dan kalau si wanita ini sudah tidak bisa hidup lagi, artinya selalu disibukkan dengan kecintaannya sama si pria, maka bahkan jiwanya pun siap diberikan. Istilahnya segalanya diberikan. Maka kualitas kecintaan itu adalah dari apa yang siap diberikan. Allah memberikan kita ruh Allah. Bisa dibayangkan betapa cintanya Allah kepada kita. Ketika kita bersalawat, Allah langsung yang bersalawat kepada kita. Bayangkan betapa cintanya Allah kepada kita manusia. Gak ada istilahnya cinta Allah, cinta gombal. Kalau mungkin mereka ya, bukan, saya gak masuk mereka. Mungkin mereka mengatakan, aduh, lautan akan saya seberangi demi kamu, gunung akan aku daki. Itu bisa saja kalian dalam hatinya, pret. Tapi jangan coba-coba ketika Allah, wa nafakhtu fihi min ruh. Kalian ngaji, wa nafakhtu fihi min ruh. Pret. Tak boleh. Ini hakikat. Karena memang kita berada di sini, kalian berada di sini adalah karena secara dohir karena cintanya bapak ibu kalian menghasilkan kalian. Itu secara dohir. Tapi secara hakikat kita diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini tercipta tidak lain karena kecintaan Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Bukan yuhibbunahu wa yuhibbuhum. Jadi yang mula-mula cinta itu adalah yuhibbu, mencintai siapa? Allah. Hum, kepada mereka. Wa yuhibbunahu, kemudian mereka pun mencintai. Siapa yang melempar bola dalam cinta?
Siapa yang melempar bola dengan cinta? Yang pertama kali melempar bola siapa? Allah. Maka betapa nikmatnya sebenarnya satu kematian itu, karena dia sudah kembali kepada pencipta. Kalau cuma sang pencipta itu kurang nilai hakikatnya. Alhamdulillah kita kembali kepada sang pencipta. Ini sebenarnya materi yang akan saya sampaikan nanti siang, tapi sedikit-sedikit saya sampaikan buat kalian. Melihat kalian keluar semua. Ada sang pencipta dan ada sang pencinta. Siapa? Dengan cintanya Allah kepada kita yang sedemikian besar, apakah pantas kita tidak membalas cinta dari Allah? Apakah pantas kita sholat hanya mengejar kewajiban saja, bukan karena kecintaan kita kepada Allah? Kalau melakukan sholat, ngaji hanya karena menggugurkan kewajiban, itu kita masih dalam tahap syariat. Tapi kalau kita sholat, dzikir, ngaji karena cinta, itu luar biasa. Itulah kenapa ini nyambung dengan perkataan saya tadi. Kalian punya profesi menjadi guru, pengajar, penanggung jawab atau muallim Al-Quran. Itu tanggung jawab. Tapi bagaimana anak kita bisa ngaji, bisa deres karena cinta, bukan karena angkernya kalian, apalagi teriak-teriak yang semalam bahkan Gus Zulfan saja gemeter. Tapi bagaimana bisa anak-anak kita cinta? Itu yang penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulul ilmi anfahullahu ta'ala fiha ruhan fatadharu li ahlihi. Fatadharu maka tampak apa komponen Allah ini, ruh ini maksudnya ruh. Ruh saya maknain komponen ilahi. Saya sendiri yang maknain itu, bukan dari kamus, komponen ilahi sudah. Fatadharu li ahlillah, maka dia itu akan tampak li ahlillah bagi para ahlullah. Bukan li ahlil jannah, bukan li ahlil ibadah, bukan, tapi li ahlillah. Maka salah satu ciri ahlullah itu adalah dia yang bisa memberikan cinta dan kasih sayang bahkan kepada mereka yang membencinya atau memusuhinya. Bukan sekedar kepada mereka yang baik saja. Ahlullah tidak mudah menyalahkan orang, selalu menyejukkan wajahnya, selalu murah senyum dalam hati dibarengin dengan murah senyum dalam lisan dan hati. Karena beda. Kalau cuman senyum lisan saja yang senyum, hatinya kecut, itu akan terasa hambar. Dan salah satu peluang untuk bisa menjadi ahlullah adalah jalan atau cara yang saat ini kalian tempuh. Untuk bisa menjadi ahlullah, salah satu caranya, dan ini langsung diberitahu oleh Rasulullah, adalah menjadi ahlul Quran. Kata Rasulullah sendiri bersabda, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khassatuh, dan orang-orang pilihan. Cintai Al-Quran, guide, curi hati para santri, anggota kalian, curi hati mereka agar juga bisa mencintai Al-Quran. Maka saya sering katakan kalian itu adalah santrinya Al-Quran. Kepada orang tua kalian saya bilang, kalian itu sudah diwakafkan untuk Al-Quran. Tidak boleh kepentingan Al-Quran kalah dengan kepentingan apapun. Ulul ilmi, hum ulul absar, hum ulul albab. Ulul ilmi itu, mereka itu juga adalah ulul absar. Ulul absar itu orang-orang yang memiliki wawasan. Gitu. Absar. Wa ulul albab, dan orang albab bermakna juga ukul.
orang yang memiliki akal. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki wawasan, yang berwawasan luas. Semakin luas wawasannya semakin bagus. Absar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Laqad kana, sungguh telah ada fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka. Ada di dalam Al-Quran itu ibratun, terdapat satu pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang yang berakal saja yang bisa menjadikan kisah-kisah dan apa saja yang ada di Al-Quran itu sebagai satu pelajaran. Namun bagi mereka yang tidak mengedepankan akalnya, kisah-kisah di Al-Quran itu hanya dianggap saja cuman cerita-cerita belaka. Na'udzubillah, tuma na'udzubillahi min. I'biru min dawahirikum ila bawatinikum. Ini kemarin kita ibrah, ada ubur, satu akar kata, abbaro yu'abbiru, ibrah, ada ubrah, ada ibarah. I'biru. Atau bisa juga kita baca uburu. Uburu itu menyeberanglah. Min dawahirikum, dari dawahir, dari tampakan-tampakan itu, ila bawatinikum, kepada yang hakikat. Dari yang tampak kasat mata dengan hakikat, menuju hakikat maksudnya. Sholat tampakannya begini. Jangan cukup hanya pada ungkapan sama gerakan-gerakan saja. Kalau hanya cukup pada itu, maka inti dari sholat juga tidak akan. Jadi as-sholatu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. As-sholat. Nah, pemaknaan as-sholah kalau hanya dohirnya saja, cuman gerakan saja, lisan saja, betapa banyak orang yang sholatnya rajin, tapi kemungkaran dan kekejian tetap dilakukan. Kenapa? Karena mereka tidak melintasi dari makna-makna dohir itu menuju makna hakikat. Uburu min dawahirikum. Kalau i'biru, ambillah ibrah. Sama-sama, maknanya sama-sama. Terserah sama saja artinya. Min dawahirikum, dari hal-hal yang dohir kalian, ila bawatinikum, kepada yang batin. Wa min bawatinikum ila dawahirikum, dan juga dari batin kalian menuju yang dohir. Apa itu yang mulia dalam batin kita? Tentu tidak lain, yang paling mulia adalah ruhullah, atau bahasa kita komponen ilahinya ini. Ayo tampakin komponen ilahi, tunjukin. Kalian yakin nggak kalau dalam diri kita ini ada ruhullah? Yakin? Saya tanya sekali lagi, kalian yakin dalam diri kita ini ada ruhullah? Ayo buktikan keyakinan kalian itu. Ketika mau mencuri, awas lo, ada komponen ilahi. Tunjukkan, keluarkan komponen ilahi itu. Ketika mau menghina, dasar malu. Nah itu secara maknanya gitu. Kecuali ketika tidur, mau tidur di kasur ataupun tidur ketika ngaji. Nggak mungkin malu, tidur yang nggak ada. Kemarin kita sudah rufi al-qalam an salasin, anisyan, dan seterusnya. Tidur itu termasuk tidak tahu, maka hormati saja ya. Kita lihat saja orang yang sedang tidur ngaji itu. Mana komponen ilahinya orang seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Qa'imam bil qisti. Fal kullu qad syahida. Fal kullu, maka adapun semuanya, qad syahida, telah menyaksikan. Siapa al-kul? Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qad banal wujuda alal adl. Semuanya tahu pasti bahwasanya qad banal wujud, telah membangun siapa Allah al-wujuda, alam semesta ini, alal adl, di atas keadilan. Tidak ada sesuatu apapun yang ada itu karena kedoliman, enggak ada. Karena keadilan.
Allah. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah hu pada adl, pada keadilan wajiban. Jadi sesuatu yang wajib. Allah menjadikan keadilan itu sesuatu yang wajib. Bahkan aujaba mewajibkan siapa Allah hu pada adl ala nafsihi atas zat Allah. Jadi yang disuruh adil itu bukan cuman para makhluk, tapi Allah juga menyuruh zatnya, mewajibkan zatnya untuk bersikap adil. Tentu tidak ada yang bisa menyuruh Allah. Allah tidak terikat kepada satu apapun. Allah tidak terikat kepada suatu apapun, tidak terikat oleh aturan. Allah maha berkehendak. Allah melakukan apa yang dikehendaki tanpa ada ikatan dan aturan. Meskipun sebelumnya Allah sudah menjanjikan, kamu udah sana, kamu dan keluarga kamu akan selamat. Tapi dalam perjalanan ternyata kalau secara dohir Allah kok ingkar janji. Apa? Ternyata anaknya Nabi Nuh tenggelam. Anak itu kira-kira masuk kerabat enggak? Sangat kerabat. Tapi Allah bilang, innahu laisa min ahlik. Oh, dia itu bukan termasuk kerabat kamu. Di mana kamus yang menyatakan bahwa anak itu bukan kerabat? Kamus apapun. Kalau istri, ibu, kerabat, anak juga pasti lebih sangat kerabat. Tapi Allah katakan innahu laisa min ahlik. Dan itu salah satu contoh Allah tidak terikat dengan aturan apapun. Tapi yang wajib kita jelaskan bahwa semuanya itu Allah tegakkan, Allah jalankan, Allah siapkan dengan keadilan. Allah wajibkan keadilan itu kepada kita sebagai makhluk, dan Allah juga mewajibkan bersikap adil atas